satu. Ada pertemuan belajar langsung boleh langsung aja Kak. Akan belajar tentang perubahan sosial. Nanti akan dibahas pengertian, teori-teori, bentuk-bentuk, faktor, proses, dampak, modernisasi, dan globalisasi. Pengertian ini menurut beberapa ahli dari Parsudi Suparlan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik, dan kekuasaan maupun penduduk. Sedangkan menurut Emil Durkheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat dengan solidaritas mekanistik ke kondisi modern yang diikat dengan solidaritas organistik. Selanjutnya, teori-teori dari perubahan sosial. Pertama, teori perkembangan. Teori ini memandang perkembangan masyarakat berjalan pelan-pelan. Pada teori ini, berkembang pada titik tertentu yang memberikan kemajuan dalam masyarakat. Jika digambar dalam grafik, akan selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, dan perubahan perkembangan ini tidak direncanakan. Menurut Surjono Sukanto, teori evolusi bisa dibedakan menjadi evolusi unilinear, evolusi universal, dan evolusi multilinear. Evolusi unilinear berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Artinya, perkembangan ini dimulai dari perubahan yang sederhana menuju yang bentuk lebih kompleks dan pada akhirnya menjadi sempurna. Contohnya yaitu perkembangan dalam bidang ekonomi tentang tata cara mendapatkan suatu barang. Dulu untuk mendapatkan barang harus menggunakan sistem barter, terus seiring perkembangan zaman beralih menggunakan sistem uang dan pada zaman sekarang melalui sistem online seperti kartu kredit atau rekening. Lalu kedua, evolusi universal, yaitu berkembang tidak harus melalui tahapan yang tetap. Teori universal ini bersifat menyeluruh. Contohnya yaitu terjadinya urbanisasi. Terjadinya urbanisasi tidak melalui tahapan tertentu, tapi dengan urbanisasi telah terjadi perubahan yang menyebabkan adanya perubahan yang menyeluruh, seperti penduduk desa yang sedang urbanisasi ke kota. Sebelumnya pada penduduk desa belum mengenal pembagian kerja, tapi setelah merantau ke kota telah mengenal pembagian kerja. Yang ketiga, evolusi multilinear, yaitu penelitian tentang perubahan sosial. Artinya, perubahan sosial dapat diketahui setelah dikaji melalui sebuah penelitian. Selanjutnya, teori siklus. Teori siklus menyatakan perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Perubahan ini selalu memutar, artinya perubahan sosial sudah terjadi dahulu, tapi terjadi lagi di masa sekarang. Masyarakat mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan penurunan. Dalam teori ini tidak tampak pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Selanjutnya, teori gerakan sosial. Terjadi karena ketidakpuasan pada suatu kondisi dapat menimbulkan gerakan sosial. Mereka akan mengorganisasikan diri untuk memperjuangkannya. Selanjutnya, teori modernisasi. Menurut Eva Ezioni Halfey dan Amita Ezioni, masyarakat yang mengalami masa transisi atau perubahan cenderung mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri berikut ini. 1. Menurunnya angka kematian dan kelahiran. 2. Menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga. 3. Terbentuknya sistem stratifikasi. 4. Peralihan dari struktur feodal ke sistem birokrasi. 5. Menurunnya pengaruh agama. 6. Munculnya kebudayaan massa. 7. Munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. 8. Fungsi pendidikan keluarga beralih ke sistem pendidikan formal. Dan ini adalah tambahan-tambahan dari teori-teori. Teori perubahan ada dua, yaitu siklus dan linear. Teori linear ditandai dengan perubahan yang selalu menuju ke arah kehidupan masyarakat-masyarakat yang kompleks, seperti garis lurus. Sementara itu, teori siklus menganggap kehidupan masyarakat pada dasarnya hanya sebuah pengulangan, seperti bentuk spiral.
Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan dan berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Pemikiran fungsionalis menegaskan bahwa perubahan diawali oleh tekanan-tekanan, kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Artinya, teori ini melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi dan akan berlangsung seperti sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Penyebab perubahan dapat berasal dari dalam maupun dari luar sistem sosial. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin agak pelan-pelan ya Kak, soalnya nggak semuanya bisa mengikuti dengan cepat. Oke. Santai aja Kak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial mempunyai 6 bentuk. Bait 1 berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu terdapat perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat atau evolusi berlangsung lambat. Perubahan evolusi dapat memicu munculnya perubahan-perubahan lain. Contoh perubahan evolusi adalah perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya adalah perubahan cepat atau revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan mengubah struktur sosial masyarakat. Revolusi dapat terjadi bila memenuhi syarat berikut. 1. Adanya momentum yang tepat. 2. Keinginan umum untuk melakukan perubahan. 3. Adanya pemimpin yang baik yang mengetahui arah dan tujuan gerakan revolusi. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil hanya mempengaruhi beberapa golongan atau kelompok sosial masyarakat. Perubahan ini tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam aspek-aspek lain kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan gaya rambut dan model pakaian. Perubahan besar merupakan perubahan yang memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat secara luas. Selain itu, perubahan besar dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, misalnya peperangan dan krisis moneter. Selanjutnya, bentuk perubahan berdasarkan prosesnya, yaitu ada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Perubahan ini bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terjadi karena adanya pertimbangan dan perencanaan yang matang. Pelaku perubahan ini dinamakan agent of change. Terus ada perubahan yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Perubahan jenis ini cenderung berakibat negatif karena terjadi secara tidak terduga dan di luar jangkauan manusia, misalnya bencana alam. Selanjutnya, berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan sifat perubahannya, terdapat perubahan struktural, atau perubahan mendasar, terjadi dalam aspek kehidupan mendasar manusia sehingga timbul reorganisasi. Misalnya perubahan sistem pemerintahan suatu negara. Lalu ada perubahan proses atau tidak mendasar, terjadi pada aspek pelaksanaan sistem. Perubahan ini bersifat tidak mendasar dan bertujuan untuk memperbaiki sistem sebelumnya. Lalu ada berdasarkan caranya. Perubahan dengan cara kekerasan terjadi karena kelompok berkuasa yang menindas kelompok-kelompok kecil dan memaksa mereka untuk menuruti kelompok yang berkuasa. Lalu ada perubahan tanpa kekerasan, yaitu timbul karena hubungan emosional yang baik antara pihak yang melakukan perubahan dan pihak yang menerima perubahan. Perubahan ini dilakukan mereka melalui pendekatan dan cara-cara yang baik sehingga diterima dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bentuk perubahan berdasarkan bentuk atau arahnya. Ada perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Contoh teknologi informasi yang memudahkan akses berita. Perubahan regres. Perubahan regres merupakan perubahan yang tidak menguntungkan atau mengakibatkan kemunduran bagi masyarakat. Contoh dari perubahan regres yaitu penyalahgunaan internet untuk plagiarisme. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial.
Faktor pendorong merupakan unsur-unsur dalam masyarakat yang ditandai adanya usaha untuk berubah dan bersikap terbuka. Sementara itu, faktor penghambat ditandai adanya sikap pasrah dan kondisi yang tidak bervariasi. Sebelumnya ada karakteristik atau ciri-ciri dari perubahan sosial, yaitu tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh lembaga sosial yang lain. Lalu perubahan yang cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi sosial. Perubahan tidak dapat dibatasi pada benda atau spiritual saja, dan dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah menyikapinya dengan bijak. Kedua, faktor pendorong perubahan sosial. Pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Tiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Karena dalam menghargai hasil karya orang lain membuat si kreator semangat dan termotivasi untuk membuat karya baru. Dan selanjutnya memiliki sikap toleransi terhadap sistem sosial yang bersifat terbuka. Selanjutnya memiliki sikap toleransi. Lalu selanjutnya sistem sosial yang bersifat terbuka. Besar kemungkinan dari sistem stratifikasi sosial yang terbuka ini membuat peluang bagi segala kalangan sosial untuk merubah status sosial mereka. Dengan cara masyarakat yang terus berusaha dan bekerja keras akan dengan mudah merubah status sosialnya. Selanjutnya ada komposisi penduduk yang heterogen. Terus ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu, orientasi berpikir ke masa depan. Artinya anggapan masyarakat bahwa masa sekarang berbeda dengan masa yang akan datang, dan masyarakat menginginkan kehidupan terbaik bagi masa depannya, sehingga mereka akan belajar dan berusaha keras untuk kehidupan yang lebih layak di masa depan. Dan terakhir adalah nilai bahwa manusia harus berikhtiar. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar dan sikap tradisional. 2. Perkembangan iptek yang lambat. 3. Adanya kepentingan atau vested interest. 4. Hambatan ideologi dan perubahan ideologi. Ideologi ini berkaitan dengan pandangan hidup atau keyakinan masyarakat. Lalu ada prasangka negatif, adanya sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, dan lokasi atau tempat tinggal yang sulit dijangkau. Keempat, faktor penyebab perubahan sosial. 1. Faktor intern atau dari dalam, yaitu 1. Perkembangan iptek. Penemuan yang benar-benar baru disebut discovery, dan sedangkan penemuan-penemuan yang telah ada disebut invention. B. Pertentangan konflik atau pemberontakan, dan pemberontakan atau revolusi. Pertentangan dan pemberontakan berkaitan dengan stabilitas yang ada di dalam suatu negara. Negara yang sering mengalami konflik dan peperangan dapat mengalami masalah sosial yang bersifat negatif. Pertentangan dan pemberontakan merupakan faktor intern karena terjadi antar sesama kelompok anggota kelompok masyarakat, misalnya perang saudara. Lalu ada perubahan jumlah penduduk atau demografi. Jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga mengakibatkan angka ketergantungan semakin meningkat pula. Sementara itu, jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan para pencari kerja sehingga muncul masalah-masalah dalam masyarakat seperti kemiskinan, anak jalanan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya faktor intern atau dari luar. A. Adanya pengaruh perubahan lingkungan alam, misalnya terjadi bencana alam, kekeringan akibat kemarau panjang, banjir, dan lain-lain. B. Pengaruh kebudayaan luar. Budaya luar yang masuk dalam masyarakat menandakan adanya kontak dan komunikasi budaya yang berlangsung melalui berbagai media komunikasi dalam masyarakat. Lalu C. Adanya peperangan dengan masyarakat lain. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Ada Kak Ol. Apa Kak? Seguyu ya. Sing kayak mau kan enek faktor pendorong, faktor penghambat, terus eneknya faktor penyebab. Tapi bedanya apa?
Apa ya Kak Bet? Kan enek faktor penyebab, enek faktor pendorong, enek faktor penghambat. Terus enek faktor penyebab. Dah kuwi bedone apa kuwi? Faktor penyebab kuwi apa kuwi? Faktor iya ya nggak jelas nih. Kok sing menyebabkan ngono kok? Dah sing pendorong yang menyebabkan ya penghambat. Tapi sing faktor pendorong lebih ke Kak Bet. Piye? Boleh lebih ke terjadinya koyo peningkatan ya lebih intensif saya mendorong gitu Kak Bet. Gimana? Oh, nah faktor pendorongnya kayak luwih intens di terjadinya apa mendorongnya perubahan sosial. Tapi nak tapi kayak umum ngono gak Kak? Ya kurang lebih kayak ngono. Oke. Kak. Suwun Kak, lanjut Kak. Sip. Lalu ada proses perubahan sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, proses perubahan sosial meliputi difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dengan cara simbiotik, penetration pacifik atau secara damai, dan penetration violence secara kekerasan atau paksa. Selanjutnya ada akulturasi, yaitu pertemuan dua budaya berbeda tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dan ada asimilasi, yaitu pertemuan dua budaya yang berbeda yang dapat menciptakan budaya baru. Dampak perubahan sosial, ada positif dan negatif. Dampak perubahan positif yaitu adanya kemajuan iptek, terciptanya lapangan kerja, terciptanya tenaga profesional, meningkatnya efektivitas dan efisien kerja. Sementara dampak negatifnya yaitu menimbulkan disintegrasi, pergolakan daerah, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Modernisasi. Proses perubahan sosial total dalam semua bidang kehidupan mencakup teknologi, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya dengan perencanaan dan pengorganisasian yang mengarah pada kemajuan. Menurut Alex Inkeles, ciri-ciri manusia modern antara lain: 1. Menerima hal baru dan terbuka terhadap perubahan. 2. Berani menyatakan pendapat serta dapat bersikap demokratis. 3. Menghargai waktu dan lebih berorientasi ke masa depan. 4. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan, artinya segala sesuatu yang akan direncanakan harus diperhitungkan dahulu. 7. Menghargai harkat hidup orang lain. 8. Percaya pada iptek. 9. Menjunjung sikap di mana imbalan yang diterima harus sesuai dengan prestasinya di masyarakat. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat yang diperlukan untuk mewujudkan modernisasi antara lain: 1. Cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat di kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan berpusat pada suatu lembaga tertentu. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan bagi media massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi adalah peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Menurut Cochrane dan Payne, globalisasi merupakan sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Globalisasi ditunjukkan oleh karakteristik sebagai berikut. 1. Perubahan konsep ruang dan waktu. 2.
Pasar dan produksi ekonomi saling bergantung. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama seperti masalah ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Globalisasi ini mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain 1. Globalisasi dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya perdagangan internasional. Tanpa adanya hambatan batas-batas negara, ekspor atau impor, dan kerjasama ekonomi antar negara seperti MEA. 2. Globalisasi di bidang kebudayaan, yaitu terkait dengan penyebarluasan suatu perilaku nilai-nilai dari negara lain karena adanya pengaruh media massa. 3. Globalisasi di bidang politik, yaitu terkait dengan kebijakan suatu negara yang secara tidak langsung bisa memengaruhi suatu kebijakan di tingkat regional maupun tingkat dunia. 4. Globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, ditunjukkan dengan adanya kemajuan yang memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi di berbagai penjuru dunia. Terjadinya globalisasi dapat menimbulkan lunturnya eksistensi jati diri bangsa, karena berpengaruh berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa, antara lain westernisasi, sekularisme, dan hedonisme. Westernisasi yaitu gaya hidup yang mengimitasi budaya barat karena anggapan bahwa budaya barat sebagai budaya modern. Sedangkan sekularisme yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama, sehingga cenderung mengejar kehidupan dunia. Hedonisme yaitu mengejar kesenangan sebagai tujuan hidup. Tadi ada yang ditanyakan dari presentasi. Belum. Lanjut deh soal ya. Oke. Nomor 1, salah satu faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Menurutnya apa? Jawab di chat aja ya kayak. Oke. Kolom chat. Di HP ku ini lagi.